Apa itu syariah, hukum syariah, dan sumber dari syariah? Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu syariah Islam. Arti kata syariah adalah jalan. Dalam terminologi Islam, syariah berarti sistem hukum semua hukum Islam. Syariah mengacu pada kecocokan agama yang telah ditetapkan Allah bagi manusia. Allah telah mengutus para rasul kepada orang-orang yang menempuh jalan yang membawa mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua utusan Allah menyampaikan pesan yang sama bahwa hanya menyembah pada satu Tuhan. Namun, resep spesifik hukum ilahi ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan manusia dan waktu. Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhirnya, dan syariahnya mewakili manifestasi akhir dari rahmat ilahi. Konsep syariah menurut Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Selanjutnya, mengapa syariah itu penting? Muslim percaya bahwa tujuan penciptaan mereka tidak lain adalah penghambaan, menjadi pelayan bagi pencipta umat manusia yaitu Allah. Mereka juga percaya tanpa bimbingan Allah tidak ada yang akan memenuhi tujuan ini. Oleh karena itu, pemenuhan misi pengabdian ini dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk Allah yang syariah. Syariah adalah jalan yang ditetapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Batasan syariat Islam. Kata Muslim dapat diartikan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Islam mengharapkan umatnya untuk mengikuti hukum-hukumnya dalam setiap aspek kehidupan. Syariat tidak terbatas dan tidak ada aspek kehidupan manusia di luar itu yang utama, baik itu pribadi dan keluarga, agama dan sosial, moral dan politik, atau bahkan jika itu terkait untuk bisnis dan ekonomi. Selanjutnya, batasan-batasan syariat Islam juga terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Selanjutnya, sumber syariah Islam. Dasar hukum mengenai syariah Islam terdapat dari 4 sumber, yaitu yang pertama, Al-Quran yang merupakan kitab Allah, yang kedua sunnah, yang berasal dari amalan Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut hadis, yang ketiga ijma' atau persetujuan dan pendapat yang disepakati dari para ahli hukum muslim, dan yang keempat qiyas atau analogi dari Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Selanjutnya mari kita lihat masing-masing dari 4 sumber tersebut. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan merupakan sumber utama muslim. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa hal yang mengatur sikap serta perilaku kita sebagai manusia, dan memberitahu kita apa yang Allah ingin kita lakukan dari lahir hingga akhir hayat. Al-Quran adalah sumber utama syariah karena memiliki perintah langsung dari Allah. Namun, ketika tidak berbicara langsung pada orang muslim, baru kemudian menggunakan sumber alternatif. Yang kedua, sunnah. Sunnah berarti sistem, jalan, dan contoh yang mengacu pada praktik Nabi Muhammad SAW serta contoh hidupnya. Hadis atau sunnah ini bisa didefinisikan sebagai biografi Nabi Muhammad yang diabadikan oleh ingatan para sahabat-sahabatnya. Umumnya, dalam Al-Quran sepanjang hidup Nabi Muhammad, mereka tidak ingin banyak menyuruh, mereka melakukannya karena ini janji setiap muslim atas keyakinan bahwa sunnah adalah ketaatan lengkap hukum, sehingga harus diikuti dan ditaati setiap ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya disebutkan mengenai sunnah dan hadis yang berasal dari ingatan para sahabat Nabi. Sebenarnya, apa itu sahabat?
Sahabat adalah anggota keluarga Nabi dan sahabat yang mengamatinya selama hidupnya dan berbagi dengan orang lain persis apa yang telah terlihat dalam kata-kata dan perilakunya. Lalu tadi juga disebutkan mengenai hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW, termasuk juga isu-isu mengenai perilaku pribadi dan masalah politik. Hadis dikumpulkan dan disusun dengan sangat jelas dan nyata sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disusun oleh sahabat. Yang ketiga, ijma'. Ijma' adalah sebuah keputusan yang disepakati. Sumber ini digunakan dalam masyarakat Islam untuk mengatasi masalah yang tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' dapat jelas dipahami dari hadis Nabi Muhammad berikut ini, yang artinya, jika sesuatu datang kepadamu untuk mengambil keputusan, lihatlah kitab Allah. Jika sesuatu datang kepadamu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka lihatlah sunnah Nabi. Jika sesuatu datang kepadamu yang tidak ada dalam sunnah Nabi Muhammad, maka lihatlah apa yang disepakati orang dengan suara bulat. Selanjutnya, yang keempat yaitu qiyas. Qiyas berarti menilai dengan membandingkan dengan sesuatu. Ini dapat didefinisikan sebagai analogi dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Qiyas hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat ketika solusi atau suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ketika sesuatu membutuhkan keputusan hukum, tetapi tidak ada cara yang jelas disebutkan di sumber lain, para ahli hukum Islam dapat menggunakan analogi, penalaran, dan preseden hukum. Qiyas dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Mereka mengatakan hakim atas kitab Allah, atas sunnah Nabi, dan jika Anda tidak menemukannya di dalamnya, maka gunakan pendapat pribadi Anda.